Saya selaku Kapolsek mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus DKM Masjid Jami Al Khairiyah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bertatap muka bersilaturahmi pada minggu kedua dari bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini. Alhamdulillah sampai saat ini di lingkungan kita di Jagakarsa, khususnya Kelurahan Jagakarsa ini, situasi keamanan ketertiban masyarakat secara umum masih kondusif. Namun ada yang perlu kami sampaikan terkait hal-hal kejahatan yang sering terjadi di lingkungan kita. Sampai saat ini kejahatan pencurian baik itu kendaraan bermotor khususnya roda 2 masih cukup tinggi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena hampir setiap hari ada saja laporan polisi yang masuk terkait pencurian kendaraan roda 2 di lingkungan kita. Kemudian untuk pencurian rumah kosong juga ada sesekali terjadi dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga perampokan yang terjadi di lingkungan kita. Sehingga kami mengajak bapak-bapak dan hadirin sekalian, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan dan menciptakan sistem keamanan lingkungan yang lebih baik lagi, yang dikerjakan bersama-sama. Seluruhnya memiliki peran penting, khususnya menjaga asetnya, menjaga barang yang dimilikinya sebelum menyerahkan sepenuhnya pada petugas keamanan terkait pengamanan Swakarsa. Kemudian kami dari 3 pilar Forkomin Cam, dari mulai kecamatan, Koramil dan Polsek. Jadi kami mengajak sebelum terjadi kejahatan lebih baik kita mencegah, karena mencegah itu lebih baik daripada harus kita kehilangan ataupun kita mengalami kejadian kejahatan. Saya mengajak bapak-bapak sekalian, pertama hal-hal yang kecil namun sering kali kita lupakan, gunakan kunci ganda. Karena saat saya berdiri bisa jadi kejahatan itu terjadi, pencurian kendaraan bermotor, apabila kita lupa mengunci ganda. Seringkali pencurian kendaraan bermotor bahkan terjadi di masjid ketika orang beribadah, kemudian pencurian itu terjadi karena kita lengah dan niat serta kesempatan itu ada, sehingga terjadilah kejahatan tersebut. Jadi mohon kemanapun kita berpergian dan kita memarkirkan kendaraan, pertama tertib parkir, kemudian jangan lupa gunakan kunci ganda. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kami mengingatkan juga menjelang libur Idul Fitri ataupun Lebaran, kami mengingatkan kepada anak-anak kita, karena memang ada kebijakan sekolah tidak maksimal dilakukan. Jadi setelah anak-anak kita, adik-adik kita atau cucu-cucu kita pulang sekolah, tolong dicek jam 3 di mana, kemudian sampai subuh harus kita cek, karena seringkali remaja-remaja kita karena salah pergaulan, alasannya mau tarawih bersama, alasan mau sahur bersama, mau berbagi, ternyata kenyataannya berbeda. Mengelabui orang tua, alasan keluar rumah tahu-tahu malah ikut tawuran, tahu-tahu ikut narkoba atau minum-minuman keras ataupun pergaulan-pergaulan lainnya. Karena memang peran orang tua sangat penting, terutama apalagi kalau kita sudah memasuki era 4.0 ini, yang ada dari handphone pengaruhnya luar biasa. Handphone ini seperti pisau, kita mau jadikan alat untuk memotong-motong hal yang baik ataupun bisa kita jadikan alat untuk melukai diri sendiri maupun orang lain. Contohnya berbagai macam konten-konten negatif, dari mulai hal pornografi, hal-hal yang ekstrim yang tidak sesuai dengan norma susila yang berlaku di lingkungan kita ataupun jauh dari nilai-nilai keagamaan ada di situ, dan yang bisa membendungnya adalah
mereka sendiri yang tentunya belum tentu mereka bisa membedakan mana yang baik maupun mana yang buruk. Jadi saya mohon bantuan pada para sesepuh, para orang tua yang memiliki anak dan cucu serta saudara maupun tetangganya, ingatkan anak-anak apabila pulang sekolah, kemudian apabila menggunakan handphone, kita batasi saja karena mereka belum tentu tahu mana yang negatif, mana yang positif. Kemudian terakhir, menjelang Idul Fitri tentunya akan terjadi prediksi peningkatan kejahatan karena di situ perputaran uang, perputaran ekonomi menggeliat. Nah, disitulah celah-celah dari pelaku kejahatan mencari kesempatan untuk juga pelaku kejahatan juga mau lebaran juga dengan cara melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang lengah. Maka dari itu kembali lagi, tolong kita melakukan sistem keamanan lingkungan bersama, dan jangan lupa atau tolong dicatat nomor telepon penting apabila membutuhkan pertolongan ataupun keberadaan polisi sesegera mungkin bisa menelepon ke 110. 110 bebas pulsa, kemudian 24 jam dan direspon sesegera mungkin karena operatornya itu berjenjang dari mulai tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri, sehingga kami berharap pelayanan seperti itu bisa segera direspon kebutuhan masyarakat terkait kehadiran kepolisian. Jadi 110 itu boleh dicatat dan boleh diingat karena mudah sekali. Itu seperti di luar itu kan adanya 911. Jadi 911. Jadi kalau Bapak sedang nanti kalau ada yang mudik bisa, misalkan sedang lewat ke Purwokerto ataupun lewat di Tegal, Bapak nelpon 110 akan tersambung dengan Polres terdekat. Kalau Bapak ada lagi belanja di Tanah Abang, nanti nyambungnya ke Polres Jakarta Pusat. Saya rasa hal-hal seperti itu kita akan terus benahi sehingga pelayanannya bisa secepat mungkin nyampe untuk melayani bapak-bapak sekalian apabila ada kedaruratan ataupun kerawanan yang harus dihadapi. Nomor telepon Kapolsek barangkali bisa dicatat di 081 22117747 atau di Instagram, di YouTube bisa browsing Polsek Humas Polsek Jagakarsa. Di situ ada tertera nomor telepon saya untuk berkonsultasi terkait Kamtipmas di lingkungan bapak-bapak sekalian. Jadi kemudian yang terakhir saya mohon, keamanan ini adalah hak dan tanggung jawab kita bersama juga. Apabila mencegah kejahatan itu dengan cara saya mengajak kita gunakan portal-portal. Jadi portal dibuka dan ada yang jaganya juga. Karena apa? Pelaku kejahatan itu berpikir ulang ketika komplek kita ada portalnya dan membuat akses satu pintu saja. Jadi perlu rembukan bersama, karena semakin kita berrembuk, semakin sering kita bermusyawarah untuk bermufakat terkait Kamtipmas, tentunya akan mempersempit celah-celah pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Saya rasa itu. Kami mohon doanya, mudah-mudahan Polsek Jagakarsa bisa selalu amanah dan bersemangat melayani masyarakat Jagakarsa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qala babul hibbati bab hibah. Hibah ini artinya pemberian.
Al-hibbatu lugatan ma'khudhu minal habba bima'na marra wa sara'an tamliku tatawin bil hayat. Babul hibbati bab hibah. Hibah ini termasuk bab muamalah yang sangat penting, yang sangat terjadi dan sering terjadi yang kita lakukan. Bagaimana hukumnya hibah? Hibah itu hukumnya sunnah. Hibah itu biasanya pemberian yang diberikan kepada orang yang disenangi. Biasa hibah itu sesuatu yang sangat istimewa, yang ada arti, sesuatu yang dia miliki untuk orang yang dicintai. Ada yang namanya sedekah, ada lagi yang namanya infak, ada lagi yang namanya wakaf. Semuanya itu amalul khair, suatu amalan kebaikan. Tapi kalau wakaf mengungguli dari segalanya, sebab wakaf itu barang yang utuh yang diberikan kemudian digunakan, siapapun orang boleh menggunakan barang tersebut. Itu sebagai amal jariah, seperti pembelian karpet ataupun alat-alat yang digunakan secara umum, baik kipas angin, jam dinding, ataupun pembangunan masjid, mushola, madrasah, ataupun perluasan jalan yang sempit kemudian dilebarkan, itu termasuk wakaf. Begitu pula wakaf Quran, sejadah dan sebangsanya, itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu enggak habis, semuanya bisa menikmati siapapun orang. Kalau orang mewakafkan berupa lilin yang diberikan, itu tidak bisa diwakafkan, karena lilin kalau dibakar itu bisa habis, hukumnya enggak sah, termasuk makanan dan minuman, tidak bisa diwakafkan. Itu namanya sedekah. Itu namanya sedekah. Begitu juga yang namanya infak. Kalau infak itu biasanya di kita ini nilainya lebih besar daripada sedekah. Kalau sedekah kan namanya sukarela, kita berikan apa yang kita inginkan kepada seseorang, dari sesuatu yang nilainya paling kecil sampai yang besar. Kalau infak kan beda. Umpama pembangunan masjid, itu ada infaknya dari bermacam-macam nilainya. Ada yang 20.000 lembaran, ataupun yang 10.000 sampai 100.000 itu kupon. Itu infak, kadang-kadang nilainya lebih tinggi dari sedekah. Tapi hukumnya sama-sama sedekah. Kalau memberikan sesuatu kepada orang tua, itu namanya hibah, yakni hadiah. Jangan sedekah. Ke rumah orang tua, ke rumah mertua, bilang, "Mbak, alhamdulillah dagangan hari ini laris. Saya punya untung gede, nih saya ngasih sedekah bokal babat 10 depan 200.000. Jangan. Karena mulia kedudukan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, digandengkan dengan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukan kepadanya, dan berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan bilang sedekah. Ini namanya hadiah. Karena orang tua kita bukan termasuk golongan orang duafa. Beliau orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang tua, adanya kita, termasuk mertua. Ini mertua saya ngasih sedekah 1 juta, jangan. Nah, anaknya yang cakep, yang keren, yang karirnya bagus, yang bisa kerjanya bagus, hasilnya juga bagus, itu dikasih kita utuh,
jiran ngasih mertua sedekah, tapi hadiah. Begitu juga mengasih para guru gaji, guru reka, itu namanya hadiah. Kalau kita memberikan kepada orang kaya ataupun seorang penjabat, mereka kan cukup hartanya yang Allah berikan kepada mereka, jangan sedekah. Namanya ijlalan, karena kehormatan dia datang ke suatu tempat kemudian kita berikan kepada mereka, itu namanya penghormatan. Pada acara mauludan, hari-hari besar Islam, ada beberapa pejabat datang lingkungan dari tingkat RT, RW, lurah, camat, begitu juga dari Kapolsek, Kapolres dan seterusnya. Itu kita kasih hadiah kenang-kenangan sebagai ikraman wa ijlalan, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada beliau. Beda kalau kita kasih para duafa, itu namanya sedekah. Namanya sedekah. Babul hibbati, bab hibah. Hibah lugatan ma'khudun min habbi bi makna marrah. Hibah menurut lugah diambil daripada kalimat habba yuhibbu hibbatan. Bimakna arti hibah itu maknanya marrah, artinya telah lewat. Telah lewat. Kenapa dikatakan marrah? Tamarru min jadil wahib ila jadil marhubul. Dikarenakan hibah menurut lugah bahasa artinya marrah, telah berlalu, dikarenakan hadiah yang dipegang oleh tangan orang yang memberikan ke tangan pindah ke tangan marhubulahu, orang yang menerima. Seketika sesuatu barang yang dimiliki diberikan kepada orang lain, maka barang itu pindah tangan. Itu namanya adalah hibah. Wasar'an menurut syariat tamlikun tatauin fil hayat. Menurut syariat hibah itu apa? Hibah itu adalah tamlikun tatauin fil hayat, pemberian untuk dimiliki yang secara sukarela fil hayat, ketika memberikan hibah itu orangnya masih hidup. Itu makna daripada hibah. Hibah itu adalah memberikan sesuatu barang untuk dimiliki. Kharajabi aduyu, berbeda dengan tamu. Tamu itu jika dia datang ke rumah seseorang, kemudian duduk di depan di ruang tamu, kemudian diberikan sesuatu yang diberikan kepada yang punya rumah. Kata yang punya rumah, silakan nyobain. Ini kan kita suka datang ketika lebaran, saling ziarah kepada orang tua ataupun rumah mertua, ke rumah abang, ipar, kepada tetangga. Kata yang punya rumah, silakan nyobain apa yang di meja. Biasanya kalau nyobain banyak apa dikit? Nyobain dikit, nggak mungkin banyak. Ketika makanan di meja, silakan makan sesukanya mana yang dipengen. Tapi ingat, jangan dibawa pulang. Kalau dibawa pulang itu hukumnya haram. Kenapa? Karena tamu tidak bisa memiliki barang yang telah disiapkan kepada orang yang punya rumah untuk disiapkan untuk dimakan, bukan buat bawa pulang. Gairu tamlik, karena dia nggak bisa memiliki. Dia memiliki barang yang di tangan, kemudian dimasukkan ke mulutnya, itulah milik dia. Ketika diambil tuh namanya biji kacang,
kemudian dia makan, ada sisa di tangan kita. Ketika kita pengen pulang, taruh lagi di toples. Jangan ngantongin. Kalau ngantongin haram. Harus izin pemilik. Ini biji kacang enak banget, Gisli. Saya bawa pulang ya. Saya bawa pulang barang tiga potong. Kata Gisli, gua kasih dah sekilo. Ini ada di belakang. Itu lain itu. Yang kedua itu hadiah. Karena lebih. Biasanya ini kita dulu kalau kita datang ke rumah saudara kita ataupun tetangga diajak orang tua kita, itu tahun 89, 87 itu lagi ngetop-ngetopnya celana kantongnya banyak. Tuh kalau bocah puasa 30 hari bapaknya gue beliin loh celana yang kantongnya banyak di pasar Mester Jatinegara. Sembah apa yang full terawihnya, puasanya juga full. Kenapa? Pengen dapat hadiah celana yang diberikan oleh orang tuanya, hadiah kakala pada hari raya. Kakala kita datang pakai celana model kayak gitu, itu makanan yang plus kita masukin kantong biar nanti sembaringan jalan bisa nyemil. Coba orang dulu jarang jajan. Orang dulu mah jarang jajan. Kadang kalau kita mau ke rumah saudara itu jarang naik motor, apalagi mobil. Tuh dodol diangkat-angkat, mengunjungin kepala, ngikut orang tua keliling. Jadi makanan yang ditoples nggak boleh kita taruh kantong. Hukumnya haram. Kenapa? Karena milik punya rumah, bukan milik kita. Itu punya haram. Begitu juga di dalam tahlilan yang biasa tahlilan ini. Yang biasa tahlilan kan sebelum doa penutup kan dikasih tuh kantong plastik hadiah dari yang punya rumah berupa sembako, baik sejadah dan sebangsanya. Tapi makanan yang di piring itu buat makan jangan ditaruh di kantong plastik, haram hukumnya. Kenapa? Karena yang punya rumah belum ngizinin. Tuan rumah bilang kepada MC, itu makanan yang ada di piring dinampan dicobain sambil dengerin ceramah, bukan ditaruh di kantong plastik. Karena masih punya rame-rame. Gak boleh bawa pulang karena masih punya rame-rame. Ini bawa simpenan plastik dari rumah, itu pisang raja sesisir dimasukin. Gak boleh bang, karena masih milik rame-rame, masih milik punya rumah. Kata yang punya rumah, sisipin tuh, cobain apa yang di depan sambil denger ceramah. Yang ceramah, yang dengerin sambil makan, kan enak, nih. Tuh gitu, disuruh makan. Ketika sudah selesai, kata Nombon bilang, bapak-bapak sebelum meninggalkan majelis ini, tuh makanan yang ada di depan di piring silakan tambahin, masukin kemana? Kantong plastik, ini amanat dari yang punya rumah, jangan sampai sisa. Boleh lu ambil karena udah dapat izin. Tapi adabnya udah diciptakan untuk masukin kantong. Kalau memang ini makanan di depan kita, sunnahnya itu jangan kita ambil dulu. Piring kita angkat, kita kasih orang yang ada di kanan kita. Kemudian yang kiri kita, sisanya baru kita ambil.
Itu Nabi SAW dan para sahabat seperti itu untuk memuliakan tetangga dekat duduk ame kita. Ini kadang-kadang lompor kita ambil, jeruk kita ambil, anggur kita ambil, tinggal salah. Tinggal salah. Yang di samping aki-aki marbot, gigi udah kagak ada, nyiksa tuh namanya. Enggak. Kalau umpama saya nawarin pusat, nawarin aja, silakan ambil yang mana aja. Jangan, Bang, ini silakan, tapi lempar jangan ambil. Boleh. Tahu isi boleh ambil, gemblongnya nggak boleh. Namanya kita tawarin kan menurut selera apa yang diinginkan. Ya kan? Tuh adab yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pribadi Rasul contoh teladan yang baik. Tatawu'in secara sukarela tanpa ada paksaan, hibah itu diberikan kepada orang lain. Idza kana biikrahin, jika ada orang yang memberikan itu dengan cara paksa, itu nggak boleh. Umpama ada orang nih pengen kuliah subuh, sebelum subuh jalan nih menuju masjid, tiba-tiba ada orang yang kagak kenal lagi kita jalan, tiba-tiba diberhentiin, dikalungin cerulit, itu bukan hibah namanya, begal namanya Pak Polsek ya. Ditanya, ente jalan kaki? Iya. Tadi di pinggir jalan orang minta, gua kasih aja, hibah ya. Bukan hibah namanya, karena terpaksa celurit di leher. Kalau mau terjadi seperti ini jangan melawan. Harta bisa dicari tapi nyawa nggak bisa gantinya. Udah ambil aja sono, ambil. Kalau dia bawa motor, foto tuh serinya. Kalau nggak telepon tuh tadi Pak Polsek apa namanya? 10111. Telepon. Itu diberikan masih hidup. Tapi wasiat itu dijalankan setelah orang ini meninggal dunia. Beda. Tapi kalau wasiat ini bisa jadi dijalankan, bisa jadi tidak. Kalau memang yang diwasiatkan itu tidak menjalankannya, jadi pahalanya nggak dapat. Lebih baik kamu berikan ketika engkau masih dalam keadaan sehat, untuk berikan sesuatu apa yang kita inginkan. Wasiat bisa dijalankan dan bisa tidak. Umpama dikatakan, wahai anak-anakku, itu Masjid Al-Khairiyah, Bapak lihat halamannya nggak ada. Nanti kebun yang di sana ketika jual, berikanlah kepada ketua masjid, berikanlah ketua masjid, kemudian untuk beli sebidang tanah untuk perluasan halaman masjid. Itu wajib dijalankan, hukumnya wajib dijalankan karena itu amal ya khair, amal kebaikan. Beda kalau umpama perintah itu bertentangan dengan syariat, kagak boleh. Umpama orang tua mengatakan itu ruko di Jalan Kelapa 3 ada 7 ruko, nanti kalau bapak udah kagak ada, itu jangan dijual. Kenapa Pak? Bukan punya bapak, punya orang, nggak boleh, karena bukan miliknya. Kalau barang miliknya boleh diberikan orang lain secara sukarela atau dijual belikan. Bagaimana hukumnya jika anak kaya mampu tapi orang tua biasa aja? Ketika orang tua datang ke rumah anaknya, kebetulan anaknya nggak ada,
Rumahnya dikunci. Tuh bapak kita duduk di depan. Kala duduk di depan, tiba-tiba orang kontrakan baru datang. Pak Haji di sini. Tumben lagi datang. Iya, pengen lihat cucu. Alhamdulillah Pak Haji, ini saya mau bayar kontrakan. Saya ngelihat Bang Somad nggak ada. Ini Pak Haji pegang dah. Pak Haji kan orang tuanya. Nih kontrakan saya untuk 1 tahun ke depan ini 30 juta. 30. Apa kata bapaknya? Memang rezeki. Memang rezeki. Gue pengen ke rumah anak, rezeki datang. Memang kalau pengen banyak rezeki, sering-sering silaturahmi. Alhamdulillah. Diambil tuh duit 30 juta. Datang lagi orang kontrakan yang rukuk depan lagi, ngasih untuk tahun depan 100 juta. Apa kata orang tua? Alhamdulillah. Pagi-pagi aku datang ke rumah anak dapat duit 130 juta. Rezeki orang tua. Itu orang tua pulang. Bu, bis tanda tangan semuanya pulang. Besoknya tuh anak datang, gare-gare tuh anak nagih kontrakan. Ternyata kata yang punya kontrakan, saya udah kasih Pak Haji. Udah kasih Pak Haji. Oh ya udah nggak apa-apa, sama aja. Dia sama saya sama aja. Malah orang tua saya lebih afdal. Memang semuanya milik dia. Karena anaknya ngaji. Hamid Fikri di Masjid Al-Khairiyah. Ketika dia datang ke rumah bapaknya juga rajin kuliah subuh hari Rabu, sama-sama ngaji sambil melihat YouTube Maulid Ahmad Fikri di Masjid Al-Khairiyah. Itu datang tuh, Assalamualaikum, sambil bawa tentengan, bawa saus yang disenengin bapaknya. Ame ayam kampung, pecah gerame, Haji Nasur. Kalau ke rumah orang tua begitu, rumah mertua begitu, bawa tentengan, dia berkah. Siapa yang memberikan hadiah yang paling bagus buat orang tuanya, berarti yang memperbaguskan jalan menuju kesuksesannya. Diberikan rezeki yang banyaknya Allah berikan, karena diberikan yang terbaik. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan harta yang kalian senangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lumat datang. Iya bapak. Ini kata bapaknya, gue tahu lu datang kemari. Kata bapaknya nih, gue tahu lu datang kemari. Kagak Mbak, saya mau ziarah aja kemarin. Gue tahu. Kata bapak, kagak Mbak, saya mau datang aja kangen sama orang tua. Kagak mungkin. Lu mau nagih ya duit yang kemarin kontrakan gue ambil. Karena anaknya ngaji. Apa kata anaknya? Enggak Pak, saya dan kemari pengen ziarah, pengen lihat wajah orang tua saya. Karena 3 di alam dunia kalau kita lihat ditulis pahala. Pertama, nazul Quran. Kita ngelihat Quran, apalagi di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita baca Quran. Ngelihat Ka'bah, nazul Ka'bah. Yang ketiga, ngelihat wajah orang tua, termasuk mertua, termasuk ngelihat guru orang yang soleh. Saya datang kemari mau ziarah tuh, makanan yang bapak senengin, saya kepengen makan bareng. Apalagi bapak nyuapin saya, pengen kayak dulu. Alhamdulillah, tuh masih ada orang tua nikmat, kita disuapin orang tua kita, biar tambah berkah. Ini ada rezeki sedikit Pak, cuman 1 ikat tambahan. Tuh duit kontrak gimana? Ambil bakal bapak, biar saya berkah. Alhamdulillah, karena sama-sama ngaji, sama-sama ngaji. Tuh. Hukumnya boleh. Hukumnya begitu juga nih. Jika orang tua datang ke rumah anak,
Anak laki nggak ada, cuman ada mantu perempuan. Kata mertuanya, "Neng, gue pinjam motor dong. Motor bapak mogok mulu lagi kuliah subuh." Nah kebetulan Mak, tuh motor Beat baru. Motor Beat baru. Ambil nih Mak nih motornya. Ini kuncinya, ini BBKB-nya, ini duit 1 juta bakal bensin. Mantu nih, mantu yang soleha, ya udah. Nanti laki lu marah gak? Kagak Mak, ngapain marah, semuanya punya bapak. Tuh anak ganteng, sukses, berkaryanya bagus, nyari duitnya pinter, itu kan bapak yang didik. Saya mah tinggal terima doang jadi misri mah. Pulang bapaknya, ya kalau gitu dah salam aja sama laki lu. Ini lakinya datang, sore datang, lihat motor kagak ada. Motor mana gue beliin? Tadi bapak datang, katanya motornya mogok. Saya kasih bang. Saya kasih. Kasih apa? Kuncinya, surat-suratnya, ambil duit 1 juta. Apa kata bininya? Bini ngomong begitu, tuh laki langsung ngelup aja. Alhamdulillah, lu ingetin gua. Gue mikirin keluarga, bapak gue gak pikirin. Ya Allah, alhamdulillah gue punya bini seperti ini. Iya gak? Alhamdulillah. Kalau punya bini kayak gini, kalau belum mati jangan dikuburin. Iya gak? Nih anak pulang ke rumah bapaknya, ke rumah. Kata bapaknya, lu ngambil motor? Kagak. Sama aja kalau isi saya udah kasih, berarti saya izinin. Jangankan izinin, kagak izinin juga bapak ambil aja. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Apa kata bapaknya? Kata bapaknya, Din, itu palang pintu masih cakep, bagus, bapak demen, jangan lu ganti. Tuh. Tahu maksudnya? Orang dulu ngomong begitu, palang pintu masih cakep, masih bagus, keker, lu jangan ganti. Tahu gak maksudnya? Bini lo tuh cakep, baik, perhatian sama orang tua, lu jangan ganti-ganti. Apalagi sampai lu tambahin tuh pintu, jangan. Pada suatu hari di zaman Nabi SAW ada sahabat yang suka didatengin orang tuanya, apalagi perempuan. Ibu-ibu kalau datang ke rumah anaknya pasti demen banget di dapur. Itu beras banyak banget ya Pak, dileterin, Indomie taruh, terus makan lauk dibawa. Akhirnya sahabat ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kedua orang tuaku kalau datang ke rumah, apa yang di rumah diambil ya Rasulullah, kira-kira bagaimana ya Rasul? Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik, dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu, sebab adanya engkau, adanya orang tua. Sampai saja yang memuliakan orang tuanya, berarti dia memuliakan dirinya. Birru abahukum tabarru abna'ukum, berbaktilah engkau kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu berbakti pula. Nah, sampai sini ya. Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Barang yang kita berikan kepada orang lain kemudian kita ambil lagi, kira-kira boleh ataupun tidak? Barang yang kita kasih orang kemudian kita kesel misi pulang nih, akhirnya barang yang kita kasih kita ambil, bagaimana hukumnya? Jawabannya Jumat akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.